Kiri hitungan 2, kanan hitungan 2 tengah lewat. Dan ini hasil dari pengelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelas menggunakan mesin las listrik. Yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu teorinya dulu, karena prinsipnya teori itu sangat penting. Walaupun terkadang keadaan teori itu beda dengan keadaan di lapangan, tapi walaupun beda itu nggak bakal jauh-jauh amat. Jadi prinsipnya itu penting untuk memahami teori. Kalau teori udah paham, terserah kita di lapangan menggunakan cara apa. Jadi untuk yang pertama ini yang akan kita bahas, ada beberapa alur penting yang harus digunakan dan nggak bisa diganggu gugat. Baik. Jadi yang pertama itu, misalkan spidol itu dia sebagai elektroda dan yang garis itu kita sebagai benda yang akan kita las. Garis lurus itu ada beberapa model atau gaya alur ya, seperti yang pertama itu Z, terus yang muter-muter, terus ada yang setengah U, ada yang Z, ada yang muter tapi serong. Itu banyak, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi yang mau saya bahas itu buat teman-teman mau belajar pertama kali ngelas, misalkan ngelas kok ini lengket, kok ini hasilnya jelek atau kurang rapi, kok ini bolong. Coba teman-teman, ini bisa jadi salah satu alternatif. Teman-teman ambil buku, ambil spidol, atau ambil kertas, ambil pulpen, atau pakai plat yang besar. Teman-teman tarik garis lurus, kasih penggaris ke kiri 2 mili, ke kanan 2 mili, ikutin alurnya. Terserah mau pakai Z atau yang bulat-bulat atau yang terus aja buat latihan. Ini bisa buat teman-teman supaya cepat bisa hasil lasnya rapi. Setelah udah yakin, udah enak alurnya udah ketemu, kiri kanannya udah dapet, baru menggunakan mesin las listrik. Jadi ini ada 5, yang Z yang muter, setengah U, yang Z vertikal itu yang berdiri itu, terus sama muter serong. Yang biasa saya gunakan itu nomor 1, terus nomor 2 yang U setengah, nomor 3 itu saya putar, nomor 4 itu saya serong, dan yang nomor 5 ini saya jarang menggunakan ya. Teman-teman juga harus tahu jenis-jenis kawat las. Benda yang mau kita las itu kita harus pakai kawat las berapa mili, harusnya pakai berapa ampere. Itu harus tahu, karena misalkan yang mau kita las itu dia tebal benda, atau kita misalkan mau ngelas pipa, pipanya itu dia tebalnya 1 mili. Kita nggak bakal bisa pakai, ya bisa pakai yang 3,2 mili, tapi nanti repot ya, sekali jos bolong, ampere kecil, dagingnya nggak matang. Jadi kita sesuaikan, misalkan kita pipanya 1 mili, diusahakan kita pakai kawat yang 1 mili setengah sampai 2 mili. 2,6 bisa tapi agak sulit. Selanjutnya seperti itu, di atas 2 mili berarti kita kawat 2 mili sampai 2,6 atau 3,2 itu masih bisa. Nah 4,0 sampai 5 mili itu saya biasanya menggunakan kalau misalkan ada pekerjaan mau ngelas baja WF atau IWF atau besi kanal UNP, saya pakai yang 4 sampai 5 mili yang tebalnya rata-rata di plat atau besinya itu dia di atas 5,8 mili atau 5 mili ke atas, 5 sampai 2 cm sampai 3 cm pun itu bisa.
menggunakan yang 1,5 mili itu pakai yang 20 ampere sampai 40, 2 mili 30 sampai 70 ampere, 2,6 40 sampai 80 ampere, 3,2 mili sampai 70 sampai 120, 4 mili 120 sampai 170, yang 5 mili itu 140 ampere sampai 230 ampere. Dan jenis kawat lasnya itu beda-beda, ada RD, RB, LB, LB52U. Nah, yang NSN ini dia buat stainless steel. Jadi misalkan RD itu jangan pernah kamu pakai itu untuk pipa tekan. Jadi misalkan ada tekan air, tekan gas, atau tekan udara, itu jangan sampai, karena bajanya itu dia masih kurang bagus, daya lelehnya atau kerekatan bajanya itu kurang. Kalian cari aja di Google, mungkin ada keterangan kekuatan kawat las RD, RB, LB, LB52U itu sebesar apa. Nah, yang ukuran 4 ini biasanya saya untuk pipa vertikal. Jadi pipanya vertikal, saya ngelasnya horizontal. Itu gayanya apa? Alurnya saya biasanya pakai yang serong itu, yang setengah serong itu. Belajar ngelas itu gampang teman-teman. Kalau kita udah bisa ngelas itu, yang pertama kita bisa buka usaha sendiri, lebih bagus mudah-mudahan. Jadi kita buka bengkel, kita buka ya semacam-macam di bidang teknik lah. Bengkel las, pasang-pasang kanopi bisa, terus kerjanya ke bidang mekanikal juga bisa. Penjelasan tentang kawat itu, misalkan kita mau ngelas di bidang datar ataupun di pipa sebenarnya sama. Itu paling enggak harus 45 derajat, toleransi sedikit naik sedikit ke bawah nggak ada masalah, tapi jangan jauh dari 45 derajat. Nah, kita praktekkan. Ini saya mau ngelas pakai ampere kurang lebih 58 sampai 60 ampere. Yang minus itu negatif buat masanya itu. Nah, yang positif itu dia untuk elektroda atau kawat lasnya, masa ditempelkan. Coba teman-teman perhatikan, saya ini mau pakai yang nomor 1, jadi yang Z kiri kanan, dan ada hitungannya. Artinya itu saya ke kanan ke kanan hitungan 2, tengah lewat, ke kiri 2, tengah lewat, kanan 2. Jadi 1 2 1 2 1 2 1 2, geser ke kiri kanannya. Tengah itu hanya lewat aja. Nah, ini hasil dari lasan tersebut. Jadi saya pakai ampere 58 sampai 60 ampere, kawatnya yang 2 mili. Kalau dagingnya matang itu, kotoran las itu tanpa kita pukul pakai palu ataupun ciping, dia bakal terpisah dengan daging lasnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini gampang kok, jadi teman-teman buat latihan itu nggak usah dipotong belah sampai putus, gerinda aja pakai pembaris atau pakai siku, pakai singkon, jangan sampai putus. Terus teman-teman las mulai dari situ, nanti udah terbiasa baru kita putus di benda yang mau kita las. Nanti insya Allah saya akan buatin cara bevel, cara gap, ngelas yang jaraknya ada 2 mili sampai 3 mili seperti apa. Nah, ini menjadi 1 2 kiri, 1 2 kanan, 1 2 kiri, 1 2 kanan. Nah, yang tengah itu hanya lewat. Kecepatan api ini tergantung kita, ampere semakin besar berarti 1 2 kiri kanannya semakin cepat. Jadi gitu teman-teman. Kalau untuk awal
saya pun masih belajar. Jadi yang pertama itu kita ampere kecil dulu, udah tahu main alurnya seperti apa, baru kita besarkan atau kecilkan itu terserah. Ini saya pakai yang nomor 2, yang setengah U. Nah ini yang mau saya putar, yang nomor 3. Ini yang biasa saya gunakan 1, 2, 3 sama 4. 5 itu saya jarang menggunakan karena yang lain udah cukup. Nah ini diputar teman-teman. Itu kenapa kok yang 2 biji di sebelah kiri, terus 3 di bagian kanan, ada 2 garis, terus yang sebelah kiri ada 1 garis. Yang 2 garis itu alternatif kalau mau belajar, kita jangan lebih dari kiri kanan dari garis tersebut, itu lebih mudah. Tapi kalau udah biasa 1 garis, kita kiri kanannya bisa dengan sendirinya bisa. Nah ini yang serong. Nah yang terakhir ini yang apa, Z miring apa namanya ini. Jadi mending main ampere kecil dulu, tapi kita tahu alurnya. Ibarat mau belajar mobil itu kamu tahu dulu atau pinter dulu, ngebut itu gampang kalau udah pinter, nanti dengan sendirinya. Nah, setelah kita las lalu kita gerinda. Nah gerinda pun tengahnya itu kalau bisa itu jangan, jadi hanya pinggir kiri kanan yang kita las aja, dan itu pun hanya selewat supaya dagingnya itu tidak rusak. Jadi ngelas ini ya sama seperti seni, kita ibaratnya kita ngegambar kalau mesin las listrik. Nah kalau insya Allah nanti ada kesempatan saya mau bikin video tentang argon. Kalau argon itu ibaratnya kalau argon itu ibaratnya kita ngegambar, kalau las listrik atau stick itu kita ibaratnya nulis. Setelah itu kita gerinda kotoran-kotoran atau percikan dari api las itu. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini yang nomor 1 dari paling kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ke arah kiri. Oke teman-teman, gitu aja, barangkali video ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa cepat bisa dan bisa lebih rapi dari saya. Terima kasih buat teman-teman